Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah yang ba'd. Bismillah, pertama-tama kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat, sehat, dan kita dapat berkumpul di masjid yang insyaallah Allah berkahi ini. Salawat serta salam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, pertama-tama di sini anak Ustaz Adit mau qadarullah, Ustaz Dafanya sedang sakit, panasnya tinggi, jadi insyaallah ketika Ustaz Dafa sakit mungkin digantikan sama anak Pak, insyaallah. Baik, jadi insyaallah kita akan lanjutkan kembali pembelajaran kita di Al-Arabiyyah Baina Yaday. Sebelumnya mungkin sebelum kita mulai sama-sama mengingat bahwasanya apa yang akan kita pelajari ini, masya Allah, ini adalah bahasa kalamullah, perkataan Allah Subhanahu wa taala dengan bahasa Arab, kemudian kalam Rasul sallallahu alaihi wasallam, perkataan Rasul sallallahu alaihi wasallam juga. Ya, jadi ini adalah memang bahasa yang sangat luar biasa, makanya sebelum kita mulai mungkin sama-sama kita niatkan juga belajar ini karena Allah Subhanahu wa taala, lillahi taala, yang mana mudah-mudahan dengan belajar ini kita dapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik, sebelum kita lanjut kembali, jadi alhamdulillah kemarin sudah selesai untuk al-hiwar as-sadis atau hiwar yang ketiga. Alhamdulillah. Ya, mungkin nanti insyaallah kita akan ngambil al-wahdah al-jadidah atau bab baru, yaitu as-sakan. Baik. Nah, sebelum masuk ke al-wahdah ats-tsalitsah, nuraji' qalilan insyaallah taala fi al-hiwar ats-tsalits fil bab ats-tsani. Jadi insyaallah kita akan sedikit murajaah di hiwar yang ketiga, hiwar yang ini di bab kedua. Baik, halaman 32 Pak. Insyaallah taala naqra'u sawiyan. Kita baca bareng-bareng. Naqra'u sawiyan hadza al-hiwar. Wahid, isnani, salasa. Hadza adzanul fajri. Kita baca bareng-bareng aja Pak. Baca bareng. Baik. Wahid, isnani, salasa. Hadza adzanul fajri. Allahu akbar, Allahu akbar. Aina al-aulad? Sa'dun fil hammami yatawadda. Wa aina Sa'id? Sa'idun fil ghurfati yaqra'ul Qur'an. Wa aina Sa'idah? Sa'idatun fil musalla tusalli. Aina al-mi'taf? Hadha huwa al-mi'taf ya walidi. Wa aina an-nadharah? Hadhihi hiya an-nadharah ya walidi. Hayya bina ila al-masjid. Hayya bina. Tayyib. Nah, murajaah sedikit tentang mufradat. Tayyib. Kemarin kita sudah mengambil yang namanya al-aulad. Apa makna al-aulad? Kemarin aulad itu artinya apa Pak? Anak-anak yang mencakup ikhwan dan akhwat. Jadi mencakup ikhwan dan akhwat. Baik, murajaah sedikit ya Pak. Jadi untuk anak laki-laki kemarin apa? Anak laki-laki waladun. Waladun, waladun atau ibnun. Waladun atau ibnun. Kalau anak perempuan ya sama ibnatun atau bintun. Ibnatun atau bintun. Taib. Bintun atau ibnatun. Ibnatun afwan. Nah, ibnatun atau bintun. Taib. Jadi kalau misalkan disebutkan al-aulad berarti sudah mencakup keseluruhan ibnun dan ibnatun.
Baik, kemudian di sini ada kata yatawadda. Yatawadda al-wudu. Yatawadda al-wudu. Kemudian ada al-ghurfah. Apa makna al-ghurfah? Ruangan atau kamar. Al-ghurfah. Yaqra. Apa makna yaqra? Membaca. Yaqra'ul Qur'an. Al-musalla. Apa makna al-musalla? Nah, musalla. Mungkin bisa tempat wanita salat atau masjid juga bisa dinamakan musalla sebenarnya. Jadi musalla itu dari kata shalla yusalli yang artinya salat. Kemudian kalau kita bilang di bahasa Arab itu ismul makan namanya, atau untuk tempat itu jadi musalla. Jadi musalla ini bisa kita artikan tempat salat. Makanya di dalam hadis Allah Subhanahu wa taala ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura. Allah Subhanahu wa taala menjadikan untuk umat Nabi Muhammad seluruh muka bumi ini, seluruh bumi ini jadi masjid. Nah, masjid itu dari kata sajada yasjudu artinya sujud. Jadi di semua tempat bisa sujud, ya. Jadikan masjid. Nah, seperti itu. Makanya kalau di zaman nabi terdahulu Pak, itu ada musala-musala khusus. Nah, jadi ada musala-musala khusus. Tapi di zaman Nabi Muhammad di semua tempat kita bisa salat. Gitu. Jadi itu yang membedakan antara Nabi Muhammad dengan nabi-nabi yang lain. Nah, kemudian al-mi'taf. Apa makna al-mi'taf? Pakaian jaket ya, mi'taf jaket. Kemudian an-nadhara. Apa makna an-nadhara? Kacamata. Nah, baik. Adzanun nantakil. Kayaknya kita langsung pindah aja ke al-wahdah ats-tsalitsah. Baik. Al-wahdah ats-tsalitsah. Bab ketiga as-sakan. Nah, makanya ketika di pernikahan itu ada sakinah, mawaddah, warahmah ya Pak ya. Nah, sakinah itu dari kata as-sakan ini Pak. As-sakan. Jadi sebenarnya rumah itu, ya sakan itu sebenarnya artinya tempat tinggal. As-sakan. Nah, ya as-sakan tempat tinggal. Ya makanya ketika dinamakan sakinah, mawaddah, warahmah, sakinah itu di mana di tempat itu ada ketenangan. Nah, jadi dinamakan as-sakan. As-sakan, sakinah. Baik, al-an na'ti ila al-hiwar al-awwal. Sekarang kita langsung masuk ke hiwar yang pertama. Baik, al-an ana aqra wa antum tastami'una faqat. Ana aqra wa antum tastami'una faqat. Al-hiwar baina Ahmad wa Hassan. Ahmad, assalamu alaikum. Waalaikumsalam. Aina taskunu? Askunu fi hayyil matar. Wa aina taskunu anta? Askunu fi hayyil jami'ah. Hal taskunu fi baitin? Na'am, askunu fi baitin. Wa hal taskunu fi baitin? La, askunu fi syaqqatin. Ma raqmu syaqqatika? 5. Wa ma raqmu baitika? 9. Ukarrir maratan ukhra. Ana aqra wa antum tastami'una faqat. Assalamu alaikum. Wa alaikumussalam. Aina taskunu? Askunu fi hayyil matar. Wa aina taskunu anta? Askunu fi hayyil jami'ah. Hal taskunu fi baitin? Na'am, askunu fi baitin. Wa hal taskunu fi baitin? La, askunu fi syaqqatin. Ma raqmu syaqqatika? 5. Wa ma raqmu baitika? 9. Baik, al-an ana aqra wa antum taqra'una ba'di. Baik, ana aqra wa antum taqra'una ba'di. Ana baca dan bapak-bapak ikuti bacaan ana. Baik. 1 2 3. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum.
Waalaikumsalam. Aina taskunu? Askunu fi hayyil matar. Wa aina taskunu anta? Askunu fi hayyil jami'ah. Hal taskunu fi baitin? Na'am, askunu fi baitin. Wa hal taskunu fi baitin? La, askunu fi shaqqatin. Ma raqmu shaqqatika? Khamsah. Wa ma raqmu baitika? Tis'ah. Baik, الآن نتبادل الحوار. أنا أحمد وأنتم حسان. أنا أحمد وأنتم حسان. نتبادل الحوار. طيب، السلام عليكم. أين تسكنوا؟ أسكن في حي الجامعة. نعم، أسكن في بيت. وهل تسكن في بيت؟ ما رقم شقتك؟ 9. طيب، الآن نتبادل. أنا حسان وأنتم أحمد. أنا حسان وأنتم أحمد. 1 2 3. وعليكم السلام. أسكن في حي المطار. وأين تسكن أنت؟ هل تسكن في بيت؟ لا، أسكن في شقة. 5. وما رقم بيتك؟ طيب، الآن دوركم. تبادلوا الحوار مع من بجانبكم. الآن تتبادلوا الحوار مع من بجانبكم. Jadi sekarang giliran bapak-bapak untuk hiwar dengan teman di sampingnya. Tafadhal, Pak. Gak apa-apa, Pak. Ayo, bismillah. Ya Allah. بيتك السلام عليكم. وأين تسكن؟ أسكن في حي جامعتي. تسكن في بيتي؟ نعم، أسكن Iya, Pak.
Jangan mengungkit. Baik, sudah selesai Pak? Nah, alhamdulillah. Baik, الآن لنشرح الحوار. ندخل في شرح الحوار. Baik. Kita masuk ke penjelasan hiwarnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aina taskun. Nah, di sini ada kata aina taskun. Artinya adalah aina di mana, taskunu tinggal. Nah, di mana kamu tinggal? Aina taskun. Nah, aina taskunu, di mana kamu tinggal? Alamat, ya. Askunu fi hayyil matar. Askunu, saya tinggal. Nah, bedanya ketika nanya aina taskunu, taskunu jawabnya askunu. Askunu fi hayyil matar. Nah, di sini ada kata hayy. Apa artinya hayy? Hayy itu bisa diartikan kompleks perumahan. Hayy. Hayy. Nah, hayyil matar, di situ ada kata al-matar yang artinya bandara. Bandara, al-matar bandara. Mungkin bisa dibilang bahasa Arab itu unik. Jadi dia kalau misalkan salah panjang pendeknya, misalkan ada kata seperti ini Pak, matarun, tadi yang kita sebutkan tadi matarun artinya bandara. Tapi kalau kita hapus madnya di sini, matarun ini menjadi hujan. Dari tadinya matarun artinya bandara, ketika kita hapus madnya ini, matarun artinya hujan. Nah, makanya penting sekali mempelajari bahasa Arab seperti itu dan ilmu tajwid tentunya. Ya, jadi karena bahasa Arab itu ketika dia salah madnya, misalkan harokatnya, dia akan berubah arti. Seperti contoh lagi Pak, ada kata misalkan di surat Al-Fatihah itu alhamdulillahirabbil alamin ya Pak ya. Nah, kalau kita pakai ain, alamun itu kan seluruh alam. Tapi ketika kita pakainya hamzah, misalkan alam, itu sakit. Makanya bahaya banget kalau misalkan ada Rabbil Alamin, ya, ya, seperti itu. Jadi Rob sakit gitu ya. Nah, ini, nah, salah satu keunikan bahasa Arab ya. Baik. Jadi masya Allah, alhamdulillah. Nah, askunu fi hayyil matar. Saya tinggal di komplek bandara. Wa aina taskunu anta? Dan di mana kamu tinggal? Askunu fi hayyil jami'ah. Saya tinggal di al-jami'ah ini maknanya bisa jadi universitas. Ya, jadi di bisa dibilang kompleks di dalam apa universitas gitu. Kampus ya, betul Pak. Askunu fi hayyil jami'ah. Di komplek kampus ya. Hal taskunu fi baitin. Yang pertama hal dulu deh. Hal di sini artinya apa? Apakah? Nah, hal taskunu fi baitin. Apakah kamu tinggal di rumah? Bait, rumah. Baitun. Fi baitin. Na'am. Ya, askunu fi baitin. Wa hal taskunu fi baitin. Dan apakah kamu tinggal di rumah juga? La, askunu fi syaqqah. Syaqqah itu, nah, misalnya seperti ada di gambar kayak apartemen. Ya, apartemen. Syaqqah, apartemen. Baik, kemudian ma raqmu syaqqatika. Raqam itu artinya nomor. Ma raqmu syaqqatika. Marok musyaqatika, apa atau yang mana nih nomor apartemenmu gitu. Khamsah.
5. Khamsah. Ma raqmu syaqqatika? Tadi berapa nomor apartemenmu? Khamsah. Wa ma raqmu baitika? Berarti berapa nomor rumahmu? Tis'ah. Baik, khamsah dan tis'ah tadi ya. Khamsah 5, tis'ah 9. Baik, di sini ada perbedaan sedikit, Pak. Jadi yang kita kenal bahwasanya nomor Arab itu seperti ini apa ya? Khamsah, tis'ah. Tapi sebenarnya penemu matematika Islam itu Al-Khwarizmi, ya, Al-Khwarizmi itu merumuskan apa namanya? Nomor itu sebenarnya yang kita tahu di Indonesia seperti ini, Pak. 1 2, ya, karena Al-Khwarizmi itu dia itu menghitung siku. Lihat di sikunya 1 2 1 2 kemudian 3 seperti ini ya. 1 2 3 ya, jadi sebenarnya nomor Islam itu yang ditemukan oleh Al-Khwarizmi itu seperti ini. Kalau ini ya karena pada dasarnya dulu itu apa namanya, ilmu itu ada di India ya, Al-Hind kalau dikenalnya ya, jadi India lah seperti ini nomornya, nomor Hindi gitu kalau kita bilang Raqmul Hindi ya, nomor India. Nah makanya mereka ini nggak bisa nemuin angka 0. Yang bisa menemukan angka 0 itu Al-Khwarizmi dari seperti itu tadi rumusnya. Itu hanya perbedaan sedikit tentang raqam ya. Kita lanjut ke Al-Mufradat. Unzur wastami wa'id. Ke halaman berikutnya, unzur wastami' wa'id. Wahid, ithnani, salasa. Baitun. Ukarin bareng-bareng. Wahid, ithnani, salasa. Baitun. Syaqqatun. Raqmun. Hayyun. Yaskunu. La. Al-mataru. Al-jami'atu. Tayyib. Tayyib, adunu ila hadha naktafi awalan. Anak kira kita cukupkan dulu sampai di al-hiwar yang pertama ini. Mudah-mudahan bisa dipahami hiwarnya. Tayyib. Qabla dzalika atau qabla an nakhtim, sebelum kita tutup, hal indakum soal? Ada yang ditanyakan? Tidak, Pak, kira-kira. Fadhal. Mengenai apa yang kita pelajari hari ini. Taib. Nah, mungkin kalau misalkan Bapak-bapak berkenan untuk seperti ini yang di halaman berikutnya ini, Pak. Nah, di sini kan ada sil. Di sini ada sil. Sil bainal kalimah was surah al-munasibah. Sambungkan antara kalimat dan gambar yang cocok. Misalkan baitun. Berarti baitun yang bawah atau yang atas? Yang bawah ya, baitun. Nah, jadi ini mungkin disuruh menyelangkan aja. Baitun ke sini, hayun ke atas. Kemudian raqmun. Raqmun yang mana? Mungkin raqmun yang ke bawah dan syaqqatun yang atas, apartemen seperti itu. Al-matar huna. La di sini ya. Yaskunu, ini untuk murajaah mufradat yang telah kita ambil sebenarnya. Jadi seperti itu. Nah, untuk sil di sini, sil baina al-kalimah was surah al-munasibah. Ya, jadi kata-kata dengan gambar yang dicocokkan seperti itu. Baik. Idza wasalna adzan la naktafi la yakfi. Jadi kalau misalkan kita lanjut kayaknya nggak cukup. Jadi mudah-mudahan kita cukupi dulu dengan hiwar yang pertama ini. Baik. Nah, sekiranya gimana Pak? Ada yang mau ditanyakan sebelumnya? Ya, tafadhal Pak. Baitun. Baitun, ya. Nah, kenapa baitun? Penjelasannya itu karena baitun itu nanti ada bedanya Pak, antara dia ketika tanwin, antara dia ketika al-bait misalkan. Al-bait. Tapi ketika di pembicaraan, ketika bicara sehari-hari gitu ya, seperti biasa, itu kita wakafkan. Karena kaidahnya adalah huruf awal selalu mutaharrik. Mutaharrik itu berharokat dan huruf akhir selalu disukunkan.
Makanya kita dapetin kalau orang Arab lagi bicara tuh bait, ilal bait, fil bait, semuanya diwakafin. Ya, jadi akhir-akhirnya diwakafin. Nah, kenapa kita sekarang akhirannya diharokatkan? Karena sedang dalam fase belajar. Nah, jadi nanti insya Allah kalau misalkan udah mengucapkan langsung biasa aja ilal bait. Nah, gitu. Jadi ilas sakan gitu dan lain-lain. Tadi kan seperti aina taskunu, padahal kalau dalam perkataan sehari-hari aina taskun. Nah, gitu. Aina taskun gitu aja. Itu juga udah cukup gitu. Jadi seperti itu, Pak. Mungkin kalau lebih detailnya sih kalau misalkan baitun itu belum diketahui rumah yang mana nih gitu. Jadi kita bilang ini nakiroh, masih umum. Rumah kan banyak nih, baitun. Tapi kalau misalkan kita pakai alif lam di depan al baitu, itu berarti kita udah tahu, oh rumah yang ini yang dimaksud. Makanya di dalam Al-Qur'an dibilang bukan zalika kitabun, tapi zalikal kitabu la raiba fih. Kenapa disebut di situ al-kitabu? Misalkan al-kitabu bukan disebut apa? Kitabun. Nah, inilah hikmahnya. Karena jelas al-kitabu di sini maksudnya apa? Al-Qur'an. Bakal kembali kepada Al-Qur'an. Karena kitab ini banyak. Ada kitab Injil, Taurat, dan lain-lain sebagainya. Tapi yang dimaksud di dalam surat Al-Baqarah ini al-kitabu, yang dimaksudkan adalah Al-Qur'an. La raiba fihi. Jadi seperti itu faidah lugawiyah namanya. Masya Allah ya. Jadi bahasa Arab ini sebenarnya sangat luas ya. Alhamdulillah ya, ini sebenarnya nikmat yang Allah berikan ketika kita dapat belajar bahasa Arab sebenarnya, Pak. Jadi kita paham sedikit-sedikit yang mengenai Al-Qur'an dan lain sebagainya. Seperti itu. Taib, ada lagi, Pak? Ya, monggo. Dijelaskan lagi yang mengenai masjid sama sujud. Oh, masjid sama sujud. Taib. Ini saya hapus gak apa-apa ya, Pak? Nah, jadi di dalam bahasa Arab itu ada yang namanya ilmu tasrif. Tasrif itu nanti, Pak, ya, itu tentang perubahan kalimat. Kenapa tadinya sajadah kok bisa jadi yasjudu gitu. Nah, itu nanti pembelajarannya di tasrif, tapi kita belum masuk ini. Nah, dan di tasrif itu ada yang namanya ismul makan. Ismul makan apa sih? Nama tempat, penamaan tempat. Nah, masjid. Makanya nih masjid, sebentar, masjid. Kalau tempat orang menuntut ilmu biasanya apa? Ke majelis ilmu atau majelis taklim biasanya ya kita bilang. Karena itu dari kata jalasa. Nah, seperti ini nanti, Pak, kita belajar ilmu tasrif insyaallah ya jelisu. Yang kalau ism alatnya itu dia menjadi majlis. Majlis itu apa sih? Majlis itu tempat duduk. Karena jalasa ya jelisu ini namanya fi'il, kata kerja. Jadi ini duduk. Nah, jadi kalau majlis ini tempat duduk. Nah, kemudian ada sajada yasjudu, artinya sujud. Kalau masjid berarti tempat sujud. Nah, makanya ju'ilat lil ardu masjidan wa tahura. Jadi Allah menjadikan bumi ini untuk umatku, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, masjid. Semuanya boleh. Kita sholat di mana aja boleh. Jadi dulu itu makanya di surat Maryam atau ketika Maryam salat itu dia itu salat mana? Yusalli fil mihrab. Ada tempatnya namanya mihrab. Ya. Dan lain segala macam gitu. Ya, jadi seperti itu. Dan alhamdulillah ya umat Nabi Muhammad ini belum ada di umat-umat sebelumnya ya. Bahwasanya semua tempat kita bisa sholat di mana aja. Gitu, seperti itu. Baik. Sampai di sini aja mungkin, Pak. Karena sebentar lagi mau isya, kami cukupkan. Sebelum kita cukupkan, kita tutup sama-sama dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.